Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, teman-teman sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmatnya dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini dunia diramaikan oleh sebuah berita kematian seorang ratu Inggris. Kematian seorang ratu dari negeri yang begitu besar. Bahkan tidak hanya menjadi pemimpin Inggris, tapi dia merupakan pemimpin dari kumpulan negara yang disebut dengan Persemakmuran atau Commonwealth, yang di dalamnya terdapat 56 negara. Di dalam 56 negara itu tinggal 2,5 miliar manusia. Dan dia adalah pemimpin dari 2,5 miliar manusia yang tinggal di 56 negara itu. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia tentu saja punya kekayaan dan kekuatan. Kita tahu bahwa negeri Inggris ini dulunya menjadi salah satu negara di Eropa yang paling banyak menjajah negara-negara di tempat yang lain. Termasuk pernah hadir di negara ini, di Indonesia, bersama-sama dengan Belanda, Portugis, dan negara-negara lainnya. Negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang menjelajah lautan yang begitu luas. Dan dia menjadi ratu begitu lama. Salah satu manusia di abad modern ini yang menjadi ratu, menjadi pemimpin dalam kurun waktu yang begitu lama. Tapi pada waktunya dia mati. Dan kita sering mendengarkan ungkapan, cukuplah kematian itu menjadi sebuah nasihat. Cukuplah kematian itu menjadi sebuah pelajaran. Wallahu a'lam siapa sebenarnya yang menyampaikan ungkapan tersebut. Ada yang mengatakan ungkapan itu muncul dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan justru di tempat kita populer itu disebut sebagai sebuah hadis. Tapi memang benar redaksinya bahwa kematian itu adalah sebuah pelajaran. Dan andai saja kematian itu tidak memberikan pelajaran kepada kita, wallahu alam tidak tahu lagi apa pelajaran yang lain yang bisa menyentuh hati kita untuk menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini adalah kehadiran yang sementara. Seorang manusia yang memiliki kekuatan, memiliki tentara, memiliki kekayaan,
memiliki kekuasaan. Dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Tapi dia tidak bisa menangguhkan sedikit pun kematian ketika malaikat maut datang. Tentara-tentaranya tidak bisa mencegah kematian yang datang menghampirinya. Kita bisa jadi sering mendengarkan kisah Fir'aun di dalam Al-Quran, atau mungkin dikisahkan oleh guru-guru kita yang lain. Tapi Fir'aun itu tidak pernah kita lihat, dan bisa jadi tidak begitu membekas di hati kita. Tapi pada hari ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita seseorang yang berkuasa begitu lama, memiliki kekayaan, kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya, tapi pada waktunya dia mati. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesuatu yang bernyawa itu pastilah dia akan menemukan yang namanya kematian. Tidak ada satupun yang bernyawa yang tidak akan menemukan yang namanya kematian. Dan ketika kematian itu datang, dia tidak bisa kita tunda, dan dia juga tidak bisa kita percepat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kematian seseorang, kita tidak bisa negosiasi. Kita juga tidak bisa meminta kematian itu datang dipercepat, tidak bisa. Allah sudah menetapkan waktunya, maka kita tinggal menerima saja. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengingatkan kepada kita betapa sementaranya hidup kita di dunia ini. Dan kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam yang lain, di negeri yang lain, yang disebutkan sebagai negeri akhirat. Yang Allah sifatkan negeri akhirat itu negeri yang kekal, negeri yang selama-lamanya. Sementara dunia ini sebentar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebentar. Sebanyak apapun uang yang kau miliki, cuman sebentar. Seberapa takaran sebentar itu, tidak perlu kita bandingkan dengan alam akhirat. Kita bandingkan saja dengan tempat lain di alam semesta ini yang bernama planet-planet yang lain. Kita pernah belajar bahwa di tata surya ini ada sekian planet. Dulu ada yang mengatakan 9 planet. Wallahu alam sekarang yang benar berapa planet. Dan planet-planet di tata surya ini mengelilingi matahari, termasuk bumi. Sekali bumi mengelilingi matahari, itu kita kenal dengan istilah 1 tahun. 365 hari plus 8 hari. Sehingga 4 tahun sekali, 366 hari disebut dengan tahun kabisat. Hari ini kita mengenal diri kita punya usia. Ada yang 30 tahun, 40 tahun. Berarti itu setara dengan 40 kali bumi mengelilingi matahari. Kita mengenal istilah itu. Sudah 50 tahun saya hidup. Sudah 30 tahun saya hidup. Apakah waktu ini sama di setiap planet? Tidak. Bergantung pada jauh dekatnya posisi planet ini dengan matahari. Andai saja kita pada hari ini tinggal di Merkurius, 1 tahun di Merkurius setara dengan 88 hari bumi. Kita baru 88 hari, di Merkurius sudah setahun mereka, kalau ada yang tinggal di sana. Jadi kalau usia saya 40 tahun pada hari ini, kalau saya itu hidup di Merkurius, maka usia saya sekitar 40 tahun kali 4, lebih bahkan 160 tahun. Kita merasa pada hari ini baru hidup 40 tahun. Kalau ada orang tinggal di Merkurius, mereka mengatakan kami sudah hidup 160 tahun. Coba bandingkan dengan planet Jupiter atau planet yang lebih jauh dari matahari. Kalau ada di antara kita pada hari ini hidup 40 tahun, bisa jadi ketika ada orang di Jupiter, mereka mengatakan kami baru hidup sekitar 10 tahun. Karena posisi mereka lebih jauh daripada matahari. Bandingkan dengan planet yang lebih jauh lagi, Uranus, Saturnus, Neptunus dan lain sebagainya. Bisa jadi pada hari ini kita mengaku sudah hidup 40 tahun, mereka di sana mengatakan kami baru hidup beberapa bulan saja. Di sini rambut kita sudah memutih
kalau tinggal di sana kita baru balita. Mereka baru merasa sebentar, kami baru beberapa bulan, anak saya baru 3 bulan. Kalau anak itu dipindah ke bumi, dia sudah 40 tahun. Relatif sekali waktu itu. Jadi kalau kita merasa 40 tahun, mereka merasa baru sebentar. Itu baru kita bandingkan dengan planet lain yang sama-sama di tata surya. Betapa relatif sekali waktu itu. Orang yang di Merkurius sangat dekat dengan matahari merasa sudah ratusan tahun hidupnya. Kita di sini baru merasa puluhan tahun hidupnya. Sementara yang lebih jauh dari matahari merasa baru beberapa bulan saja hidupnya. Begitulah sebentarnya kita hidup di alam semesta ini. Dan lagi-lagi agama ini menyuruh kita untuk berlatih agar kita memang benar-benar terbiasa merasa bahwa hidup di dunia ini benar-benar biasa. Kita hari ini makan dan minum, dan kita mengenal ada istilah makanan yang enak, minuman yang enak, makanan yang mahal, minuman yang mahal. Seenak apapun makanan itu, coba hidangkan kepada seseorang yang sudah begitu kekenyangan, makanan itu tidak ada lagi enaknya. Seenak apapun makanan itu, tapi kalau dihidangkan setiap saat, setiap hari, maka kehilangan kenikmatan dari makanan itu. Coba kita lihat ketika dulu kita berhari raya kurban. Lauk yang bernama daging, kita kenal dengan istilah makanan mewah, jarang kita makan. Enak sekali makanan itu. Kalau ada orang yang masak daging, orang akan mengatakan, makan enak kamu ya. Tapi coba lihat, ketika pagi kita makan daging, siang kita makan daging, sore kita makan daging, besok kita makan daging lagi, maka tidak ada lagi kenikmatan dari daging itu. Kita mengenal istilah kari kambing, makanan yang paling nikmat, rendang, makanan yang paling nikmat, entah apa lagi makanan itu. Coba hidangkan kepada orang yang sudah kekenyangan, maka kenikmatan itu tidak ada lagi. Coba hidangkan minuman yang paling nikmat, yang paling mahal kepada orang yang sudah kelebihan minum air, maka tidak ada lagi kenikmatan. Kita merasakan tidur itu begitu nikmat. Supaya tidur itu nyaman, kita membeli tempat tidur yang begitu mewah, mahal. Kita menyediakan ruangan yang begitu besar, mewah, untuk tempat kita tidur. Tapi ketika kita sudah tidur sekian lama, kita nggak mau lagi tidur. Bahkan tidur itu bisa menyakitkan tubuh kita. Sebentar saja kenikmatan di dunia itu. Begitu juga dengan usia kita. Ketika kita kecil, seperti adik-adik pada hari ini, berangkat dari rumah sekolah, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya, kita merasa bahwa pendidikan itu menentukan status sosial kita nanti. Coba lihat pada orang yang usianya 40 tahun. Maka yang berpendidikan dan tidak berpendidikan sudah hampir sama. Sama-sama tidak bisa lagi melamar PNS. Umur 25 tahun ada yang mengatakan, saya S1, saya sarjana. Saya S2, saya magister. Ketika 40 tahun, hampir tidak ada tempat yang menerima orang yang melamar dengan usia 40 tahun. Hampir sama pada saat itu. Kemudian ketika kita usia 50 tahun, maka hampir tidak ada beda antara orang yang cantik dan orang yang tak cantik. Semuanya sama, sudah mulai berkeriput. Rambutnya sudah mulai memutih. Giginya sudah mulai tanggal. Make up apapun yang bisa kita pakai tidak bisa menyembunyikan yang namanya kerutan. Ketika usia 50 tahun, cantik tak cantik, ganteng tak ganteng, relatif hampir sama. Ketika usia 60 tahun, antara seorang sekda, pegawai biasa, manajer, staf biasa, sudah hampir sama. Tidak ada beda, sama-sama pensiun. Yang ada hanya mantan. Saya mantan sekda, apa bedanya dengan mantan pegawai? Bahkan ada orang-orang yang merasakan selama dia jadi pejabat ketika 60 tahun, dia merasakan kepedihan hidup, kesendirian. Ternyata dulu ketika dia menjadi atasan, dia begitu zalim kepada bawahan. Ketika dia pensiun, tak ada lagi yang mau berteman dengannya. Tidak ada beda ketika usia 60 tahun, seorang staf biasa atau dia seorang atasan. Ketika usia kita 70 tahun, rumah kita besar dan rumah kita kecil, sudah tidak ada bedanya.
sama-sama menjadi beban. Dulu kita membangun rumah, harapan rumah itu memberikan ketenangan kepada kita, kenyamanan begitu luas, kemana kita pergi kita senang, dapur yang luas, kamar yang luas. Tapi ketika usia kita 70 tahun, tidak bisa lagi berjalan, lutut sudah sakit, tidak ada bedanya, kita hanya bisa melangkah beberapa langkah saja. Bahkan pada saat itu rumah yang besar menjadi beban, kita sapu saja sudah menjadi beban. Begitulah dunia ini. Dan ketika kita ditambah lagi usia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 80 tahun, maka pada usia 80 tahun yang punya uang dan tak punya uang sama saja. Yang punya uang miliaran rupiah, dia pun tak tahu lagi mau membeli apa. Mau beli baju, mau beli makanan, mau beli kendaraan, dia tak bisa lagi kemana-mana. Tidak ada beda antara orang yang punya uang dan orang yang tak punya uang. Sama-sama tidak tahu mau dikemanakan uang itu. Dan andai saja Allah Subhanahu wa taala menambah usia kita sampai 90 tahun, maka tak ada beda orang yang tidur dan tak tidur, orang yang berbaring dengan orang yang berdiri. Kita tidur terasa ingin bangun, kita bangun kita ingin tidur. Dan kalaupun kita bangun, kita tak tahu lagi mau berbuat apa. Tak ada beda, Anda bangun, Anda tidur, kita sama-sama sudah tidak lagi merasakan, menyadari kehidupan ini. Sebagian besar orang yang hidupnya 90 tahun sudah pikun. Itu belum cerita mati. Artinya ketika umur kita bertambah 40 tahun saja sudah ada kenikmatan yang hilang. Ditambah lagi 50 tahun sudah ada kenikmatan yang hilang. Ditambah lagi 60 tahun makin banyak kenikmatan yang hilang. Begitulah sebentarnya dunia ini. Dan disinilah mengapa agama kemudian memberikan kepada kita perintah untuk sering-sering berlatih agar kita bisa melihat isi dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa dia tidak lama, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terobsesi begitu besar untuk mengejar kenikmatan dunia ini, karena dia sejatinya bukan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi alam yang kekal abadi. Tapi masa yang cuma sebentar ini, yang hanya beberapa saat ini, dikatakan oleh agama menjadi penentu kebahagiaan sejati kita di akhirat atau penderitaan sejati kita di akhirat nanti. Bergantung di manakah tempat kita, apakah di surga ataupun di neraka. Semoga peristiwa kematian demi kematian, apalagi kematian seorang besar yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kekayaan yang begitu luar biasa, semakin memberikan kepada kita sebuah kesadaran. Apapun yang dimiliki oleh seorang manusia ketika dia hidup di dunia, maka semua itu hanyalah sementara saja. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.